Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Kusumaning Tias. Video ini dikhususkan untuk menjawab soal UTS Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya. Teori penetrasi sosial atau social penetration theory merupakan teori yang digagas oleh Irwin Altman dan Dalmas Tyler pada tahun 1973. Teori ini membahas mengenai bagaimana proses komunikasi interpersonal antara individu dalam hubungannya yang terdapat proses gradual atau proses adaptasi di antara kedua individu tersebut. Secara sederhana, teori penetrasi sosial merupakan teori yang membahas mengenai proses ikatan yang berubah yang sebelumnya superficial menjadi proses yang lebih intim melalui tahapan-tahapan dalam komunikasi. Contoh dari teori ini yaitu ketika saya memilih untuk menikah bersama lelaki yang berbeda latar belakang, sifat dan budayanya, tentunya saya akan mengalami proses adaptasi atau penetrasi sosial. Sumber dari e-jurnal karya Rutsiana Kadarsi dan jurnal dengan judul Teori Penetrasi Sosial dalam Pengungkapan Diri Homoseksual kepada Keluarganya, karya Nadia Valeri Sanas dan Irwan Syah, Universitas Indonesia. Teori pertukaran sosial atau social exchange theory merupakan teori yang digagas oleh psikologis John T. Ballard dan Harold Cayley serta sosiolog George Humans. Teori ini membahas mengenai hubungan sosial yang terjadi di antara dua atau antar kelompok yang tidak hanya memandang pertukaran dalam hal materi saja, tetapi dalam hal non-materi yang lazim terjadi di suatu hubungan sosial. Contoh dari teori ini, ketika kampung A mengundang kampung B untuk melakukan kegiatan sosial di kampung A. Kampung B menerima kegiatan tersebut. Beberapa hari kemudian, kampung B mengadakan kegiatan yang sama dan mengundang kampung A untuk hadir di kampungnya. Kampung A datang karena melihat perilakuan kampung B sebelumnya terhadap kampung A. Hal tersebut terlihat bahwa adanya pertukaran sosial di antara kampung A dan kampung B. E-jurnal yang berjudul Membedah Teori Sosiologi, Teori Pertukaran Sosial, karya Wardani, Yain Antasari, Banjarmasin, serta e-jurnal Pertukaran Sosial dalam Online Dating karya Lukman Salah Waluyo dan Ilya Universitas Indonesia. Dialektika interpersonal. Teori ini mendeskripsikan hidup sebagai interaksi kemajuan dan pergerakan yang kontan. Setiap orang yang terlibat pada interaksi terus merasakan adanya dorongan dan tarikan berasal dari keinginan yang sesuai dengan keinginan hidupnya. Dinamika dialektika awalnya mengacu pada teori dialektika rasional yang membahas mengenai hubungan antar individu. Contoh dari teori ini, ketika mahasiswa memasuki semester baru, tentunya mahasiswa bertemu dengan dosen baru. Awalnya mahasiswa ini tidak mengetahui cara mengajar dari dosen tersebut. Muncullah inisiatif dari mahasiswa tersebut untuk menanyakan kepada senior terkait cara mengajar dosen tersebut. Setelah mengetahuinya, mahasiswa tersebut mampu mengikuti kelas dengan baik. Sumber e-jurnal Eksistensi Dinamika Dialektika Interpersonal pada relasi antara Departemen Media dan PR Inasgo dengan media di 18 Asian Games Invitation karya Maudy Sabila dan Rino dari LSPR dan ZM Books Teori-teori Komunikasi karya Zainal Mukarrom. Teori interpersonal deceptions atau teori penipuan antara pribadi pertama kali diperkenalkan oleh David Ballard dan Jude Bargen pada tahun 1966. Tradisi yang melatar belakangi teori ini yaitu sosiopsikologis. Teori ini merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan kebohongan-kebohongan komunikasi seseorang dengan cara memancing komunikan tersebut dengan informasi yang salah sehingga kebohongan akan terbongkar. Contoh dari teori ini yaitu Nani. Ia berbohong mengenai luka yang ia dapatkan. Ia berdalih bahwa luka tersebut ia dapatkan karena ia terjatuh. Namun setelah diselidiki, luka yang Nani dapatkan ternyata hasil dari kekerasan dalam rumah tangga. E-jurnal yang berjudul Perilaku Berbohong di Facebook karya Siva Walia dari UIN Jakarta dan e-jurnal yang berjudul Komunikasi Interpersonal dalam Lingkungan Panti Asuhan Wali Songo karya Nita Indriati. Teori pelanggaran harapan atau Expectancy Violation Theory pertama kali digagas oleh Jude Bargen. Teori pelanggaran harapan merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan akan perilaku jarak nonverbal orang lain terhadapnya yang memberikan kenyamanan terhadapnya. Teori ini melihat komunikasi sebagai pertukaran informasi yang dapat dianggap positif atau negatif tergantung pada rasa suka atau harapan antar dua orang yang berinteraksi. Teori ini mengintegrasikan kejadian-kejadian khusus dari komunikasi nonverbal, khususnya yang penggunaan ruang dan pengharapan orang akan jarak tertentu ketika berbincang. Contoh dari teori ini, ketika mahasiswa dan dosen sedang berbincang, keduanya pasti mengharapkan jarak yang nyaman antara keduanya sedang untuk berbincang. Jurnal yang berjudul Analisis Pelanggaran Harapan Nonverbal dalam Jarak Personal karyawan Riau Pos Pekanbaru karya M. Syukri Universitas Riau dan e-jurnal yang berjudul Nonverbal Expectancy Violation Theory Eksistensi dan Perkembangannya karya Venus.
Teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian dikemukakan oleh Carlos Berger dan Richard Calabrese pada tahun 1975. Teori ini merupakan salah satu teori yang berakar dari perspektif sosial psikologis yang menitik beratkan kepada bagaimana proses-proses dasar kita menambah pengetahuan kita mengenai orang lain. Teori ini mengemukakan bahwa ketika dua orang asing bertemu, tujuan dan fokus utamanya yaitu untuk mengurangi ketidakpastian dan kegelisahan satu sama lain di antara mereka. Teori pengurangan ketidakpastian menyatakan bahwa tidak peduli seberapa dekat seseorang individu dengan individu lain, hubungan mereka pasti dimulai dengan rasa asing dan dipenuhi ketidakpastian. Contoh dari teori ini, ketika saya bertemu dengan kawan baru di lingkungan baru, tentunya saya akan mencoba mencari segala cara agar mampu berinteraksi dengan teman saya ini dan mengurangi ketidakpastian di antara saya dengan teman saya tersebut. Berjudul Pengurangan Ketidakpastian Melalui Komunikasi Interpersonal Remaja Panti Asuhan, karya Ana Zuhria dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta e-jurnal yang berjudul Komunikasi Orang Tua untuk Mengurangi Ketidakpastian, Anak Retardasi Mental, karya Alien, Universitas Diponegoro. Contoh situasi yang menghambat komunikasi antar pribadi dan budaya, yaitu adanya perbedaan latar belakang, kebiasaan, dan kebudayaan antara orang yang sedang berkomunikasi. Seperti yang saya alami ketika saya berbincang dengan teman saya, ternyata pesan yang saya sampaikan mengandung kata atau kalimat yang melanggar kebiasaan dan kebudayaan bagi teman saya tersebut. Walaupun bagi saya hal tersebut bukanlah hal yang melanggar kebudayaan dalam kebudayaan saya. Seperti saya menggunakan kata gue dan lu kepada teman saya, namun bagi teman saya hal tersebut merupakan hal yang tidak lazim untuk digunakan dan melanggar kebiasaan dan kebudayaannya, sehingga memunculkan sedikit konflik antara saya dan teman saya. Untuk solusi guna menyelesaikan masalah itu, sebaiknya ketika berbincang dengan orang yang berbeda latar belakang, lebihlah berhati-hati dan menggunakan bahasa yang lebih sopan sehingga mampu diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.